Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Kali ini saya sudah bersama dengan CEO dan founder juga dari perusahaan yang bergerak di bidang bisnis di bidang sport nih, atau di bidang olahraga, yaitu PT Sport Teknologi Indonesia. Mas Santosa Sondang Octavius. Octavius ya, sorry. Octavius. Iya, ya. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf into something new gitu. Maksudnya kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Mas gimana, apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Ya, tadi aku udah cerita sedikit ininya ya, backgroundnya gitu. Kan sekarang lagi Olimpiade nih. Ya. Terus jadi penasaran gitu. Sebenarnya di Indonesia, oke lah, memang ada bisnis sport memang banyak gitu ya. Terutamanya event yang kaitan dengan kayak gitu. Atau kalau yang nyerempet teknologi, biasanya kalau di IT biasanya banyak tuh, tapi yang sifatnya kayak booking apps kayak gitu-gitu. Aku nemu sport teknologi ini beda nih, mainnya mungkin lebih ke teknologi, heavy di teknologi, dan juga mungkin lebih ke ke hilirnya ya, ke hulunya ya, sorry. Jadi di fieldnya dan kurang lebih lah, betul Mas. Nah, mungkin sebagai awalan Mas Ondang bisa cerita dulu nih, sport teknologi itu apa sih, perusahaan seperti apa, terus juga kenapa ngide gitu bikin bisnis seperti ini gitu di awal-awal latar belakangnya gitu. Silakan Mas. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama sih di latar belakangnya dari hobi ya Mas ya. Hobi sama kayak memang saya punya interest di olahraga. Emang udah suka banget lah soal olahraga, suka ngikutin mulai dari bulu tangkis, bola, futsal, gitu kan, atletik. Nah, sebelum sport teknologi ini berdiri, sebenarnya sport teknologi ini baru berdiri sekitar 3 tahunan Mas, 2018. Tapi sebelumnya saya udah mulai berpartisipasi di dunia olahraga itu dari 2013. Di situ saya waktu itu masih mahasiswa, saya diminta untuk jadi salah satu operator di Palembang Mas, di Islamic Solidarity Games 2013. Iya. Itu Olimpiade antar negara Muslim. Muslim, betul ya. Palembang tuan rumah. Itu ya. Betul, ISG 2013. Lalu saya mulai aktif lagi setelah lulus di 2016. Di situ saya jadi ini Mas, jadi jadi PIC untuk atletik timing system dan swimming timing system di PON Jabar 2016. Oke, I see. Gitu. Jadi saya diminta tolong oleh provider atau dari rekannya Seiko Indonesia Mas. Saya diminta tolong untuk jadi PIC operatornya gitu. Jadi selama PON itu saya bolak-balik tuh Mas, Bandung, Cibinong, Bandung, Cibinong, karena kan renangnya di Bandung, atletiknya di Cibinong. Iya. Nah, di situ alhamdulillah kita bisa nge-leverage level PON jadi setara olimpiade gitu lah Mas. Jadi bisa ada live timing system, jadi kayak real time semua gitu, dan itu terpapar dan terintegrasi mulai dari bawah sampai ke scoring board yang besar itu Mas, kalau biasa-biasa di stadion itu. Iya. Dan itu apresiasi luar biasa dari PB PON dan juga dari atlet-atlet yang bertanding. Mereka alhamdulillah sangat puas lah dengan dengan performa dari tim, betul. Lalu beberapa juga saya ikut andil di ini Mas, di pembangunan venue untuk Asian Games kemarin 2018. Oke. Ya, lalu di situ tercetuslah saya legalkan aja deh usaha-usaha apa yang sudah saya lakukan menjadi Sport Teknologi Indonesia kayak gitu. Jadi
udah sekitar 8 tahun lah, tapi baru dilegalkan ini ya di 2018 gitu. Itu aku lihat di LinkedIn-nya juga kan. Sebenarnya kita background-nya kurang lebih mirip ya, maksudnya hampir sama ya. Aku juga basicnya tuh di teknik sebenarnya, dan kalau Mas Ondang di teknik elektro, saya tuh di teknik fisika sebenarnya. Jadi ya persis lah Mas, kurang lebih ya. kurang lebih mirip-mirip lah Sama-sama terkait dengan pengukuran, terkait dengan elektronik juga, monitoring seperti itu. Nah, mungkin sebelum lebih dalam tentang bisnisnya ya, aku jadi penasaran kenapa bisa nyemplungnya nih di awal. Maksudnya background teknik elektro kayak gitu. Apakah ngomongin teknologinya memang real ke situ? Misalnya kalau kita ngomongin masalah teknik elektro, kalau zaman dulu nggak tahu sekarang masih lazim atau old school lah ibaratnya ya. Misalnya scoringnya kan pakai 7 segment yang kayak gitu-gitu. Itu kan dipelajari di betul. elektronika. Nah, apakah gara-gara ke situnya atau memang ada background sebelumnya lagi gitu yang mengarah langsung ke bisnis teknologi gitu? Awalnya sih triggernya yang 2013 itu Mas, yang saya ikut partisipasi di ISG gitu kan. Di situ juga selain saya hobi olahraga, terus juga di 2013 diberikan kesempatan buat partisipasi. Nah, akhirnya tercetuslah mulai fokus di dunia olahraga nih, mau mulai berbisnis di dunia olahraga, tapi mau yang agak niche sedikit gitu loh. Jadi karena ada latar belakang teknik, jadi ya udahlah saya ikutin ke teknik untuk olahraga. Jadi kayak disitulah cikal bakal dicetuskan Sport Teknologi Indonesia gitu. Nah, kalau dari sport teknologinya sendiri sebenarnya ini bisnis apa sih? Apa yang dijual? Jasa kah atau produk juga kah? Mungkin bisa diceritain Mas Anang. Jadi sebenarnya sport teknologi ini kita membagi dua diversifikasi secara besar ya Mas. Yang pertama kita ke arah kontraktor, yaitu kayak pengadaan dan instalasi sport services. Kayak bikin lapangan bola, terus kita bikin lintasan atletik, bikin lapangan basket, dan juga equipment-equipment olahraga lainnya. Jadi kita sebagai kontraktor untuk penyedia fasilitas sarana-prasarana pendukung olahraga, baik itu dari level sipilnya maupun dari equipment-nya. Lalu di satu sisi lagi kita lebih pendekatannya ke end user Mas. Jadi pendekatan kita tuh lebih ke arah sekarang kan lagi ramai banget nih Industrial Revolution 4.0 gitu kan, apa-apa buy online, apa-apa udah web based, terus juga udah Internet of Things, bla bla bla, seperti itulah Mas. Nah, itu diversifikasi kami yang satu lagi, itu kita lebih mendekatkan diri kita kepada user experience dari masing-masing insan-insan olahraga di Indonesia. Jadi kayak kita menyediakan jasa untuk booking online, terus juga kita bikin kayak kelas online dengan dengan maksud selain kita membuka lebih besar exposure dari coach yang ada di Jakarta dan sekitarnya, itu juga kita ada maksud untuk secara idealisme saya tuh kayak udah kayaknya seru nih kalau ngebantu-bantu olahraga Indonesia nih biar lebih berkembang gitu kan. 250 juta lebih, masa ya kita nggak jago olahraga gitu kan, hanya di beberapa bidang. Adalah sedikit keinginan saya untuk mau ngebantu gitu loh. Terus jadi yang diversifikasi ini lebih ke arah services kita gitu Mas. Bukan berbentuk tangible tapi lebih ke arah intangible. Jadi lebih menekankan diri kepada experience atau kepuasan dari end user kayak gitu. I see. Kalau boleh didalemin lagi ya, kalau aku lihat ya websitenya kan memang ini ada beberapa produk juga ya, mungkin di lini yang pertama tadi ya, kayak misalnya menyediakan juga terkait dengan kalau kita ngomongin retail mungkin synthetic grassnya kayak gitu, terus juga beberapa tools atau equipment misalnya score point papan board score seperti itu gitu terus ya macam-macam ya, bahkan VAR-nya juga ya, VAR-nya ini gitu. Nah memang
mungkin aku lebih dalam pengen di bisnisnya sih. Memang seberapa gede sih market sport gitu di Indonesia gitu, kalau menurut pandangan Mas Ondang ya, seperti itu? Dibilang seberapa besar tuh, kalau kita lihat orang Indonesia main bola, terus ada pertandingan bola, ada pertandingan bulu tangkis, ada voli, dengan ngelihat entusiasme mereka aja tuh kayak, walaupun nggak berbentuk data ya Mas, tapi saya kayak ngerasa pasarnya tuh gede banget gitu loh. Apa-apa yang berhubungan olahraga, pasti Indonesia udah overall ke sana lah gitu. Siapa sih yang nggak suka olahraga gitu kan? Karena saya sempat baca-baca penelitian, jadi tuh olahraga sama Indonesia itu erat gitu loh Mas, nggak terpisahkan, karena kita kan juga budaya timurnya erat banget nih ya, kekeluargaan, gotong royong, bareng-bareng gitu kan ya. Dan di olahraga pun nggak ada tuh olahraga yang sendiri yang disukain orang Indonesia, pasti kebanyakan kayak bola yang mainnya rame-rame gitu kan. Kayak dulu zaman-zaman kecil main di lapangan nggak pakai sendal, gawangnya pakai sendal gitu kan, main hujan-hujanan, itu aja udah dari kecil kan, berarti kayak Indonesia mau olahraga udah pasti kuat banget lah gitu. Jadi latar belakangnya sebatas intuisi yang saya kuatkan dengan apa ya, kayak sedikit survei di pasar lah Mas gitu. Karena kalau saya ke daerah sini kok kayaknya belum ada lapangan bagus ya, saya pindah ke daerah lain kok kayaknya belum ada lapangan bagus gitu kan, kok gornya masih seperti ini, kok lantai untuk main futsalnya masih seperti ini. Itu kalau misalkan dari hal-hal seperti itu aja saya udah yakin, oh ini kok kayak representatifnya tuh kalau misalkan di Jawa Barat atau di Jawa paling enggak, saya ke beberapa daerah terus ngeliat sarana olahraga yang masih belum mumpuni, saya yakin di sekitar Jawa aja tuh udah banyak pasarnya. Apalagi kalau saya expand dari Sumatera sampai Papua, itu kan pasti lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi dibilang sebesar apa sih, besar banget Mas gitu. Apalagi kan sekarang kalau kita melihat ilmu atau pengetahuan kita mengenai olahraga kan, kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, China, Thailand, atau yang agak mengarah ke tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan ini kan kita kan masih jauh nih Mas, gitu kan ya. Sedangkan kalau misalkan kita berkiblat ke arah sana, paling dekat paling enggak Jepang lah gitu kan. Itu kita masih banyak beberapa lateness-nya, yang mana kalau itu kita kembangkan, itu akan bisa menjadi sebuah pasar. Gitu. Jadi kalau misalkan saya kiblatnya ke arah Jepang, Jepang punya ABCDE, terus Uni Emirat Arab punya ABCDE, Qatar punya ABCDE. Nah, Indonesia belum ada. Nah, yang belum ada itu yang akan jadi pasar dari sport market sendiri itu. Oke. Menarik sih. Tapi kalau misalnya aku punya pandangan atau ya kita diskusi ya terkait dengan hal ini. Oke, dari sisi market user ya, customer secara umum gitu ya, customer masyarakat secara umum, memang jumlah penduduk Indonesia tuh banyak gitu ya. Jadi kalau kita bicara produk sport yang sifatnya retail atau yang menyasar ke konsumer, memang tinggi, kayak baju sport atau sepatu bola yang kayak gitu-gitu. Terus juga pandemi mungkin sepeda, walaupun ada yang banyak lebih ke rekreasional ya dibanding sport sebagai olahraga kayak gitu, tapi lebih banyak rekreasional. Itu kan memang besar gitu. Tapi kalau kita bicara industri yang disasar dari teman-teman ya tadi bisa dibilang kontraktor sport ya di STI gitu, itu kan lebih ke institusional ya, lebih ke lembaga, lebih ke government mungkin. Terus juga mungkin klub lah ya sasaran-sasarannya. Nah, apakah itu ya, ini ibaratnya emerging market kan, market yang memang belum berkembang nih. Menurut Mas Sondang bagaimana tuh? Apakah memang karena justru lagi mau berkembang dan sedikit orang yang mau masuk ke sini, makanya aku bergerak di sini dan jadi pionir gitu. Apakah seperti itu juga tuh pandangannya? Kalau saya sih gini Mas, jadi kalau di head to head kan dengan retail kayak wearables gitu kan, apparels, memang jauh ya Mas dari dari segi quantity juga, di mana dengan satu instalasi lapangan bola itu bisa berbanding dengan ribuan bahkan ratusan ribu baju olahraga yang terjual dari segi quantity dan juga harganya gitu kan Mas. Dan
pendekatan ke arah apa namanya? Tadi yang Mas bilang institusional, memang betul Mas. Jadi kan untuk membuat sebuah sport center yang besar, yang paling banyak mempunyai dana udah pasti pemerintah daerah. Ke Pemda mungkin di sana kan masing-masing mereka juga punya disporanya gitu kan ya. Jadi memang untuk membuat sebuah apa ya ngomongin sebuah venue itu yang berkualitas memang dibutuhkan dana yang besar. Nah, tapi kita juga banyak kok Mas menyasar teman-teman yang di Jakarta atau di daerah Jawa Barat yang mereka memang sudah punya lahan dan itu tidak produktif. Nah, itu pun mereka punya apa namanya punya willingness untuk daripada lahan nggak produktif, jadi mereka akan bikin kayak gor kecil untuk futsal atau agak besaran sedikit jadi mini soccer 7 lawan 7 gitu. Atau bagi yang suka badminton dibuat gor badminton untuk 4 atau 5 lapangan gitu. Jadi memang emerging market tapi tetap ada kayak levelnya Mas. Kalau misalkan yang memang brand premium pasti yang beli sudah pasti yang spending power-nya kuat, contohnya pemerintah. Tapi bagi masyarakat yang memang mau mempunyai fasilitas, kita juga ada yang ini yang sudah proper banget lah, nggak bagus banget, nggak premium banget, tapi juga nggak jelek karena memang levelnya sudah bagus, udah standarnya seperti itu, jadi udah nggak above standard lah. Tapi kalau misalkan di apa namanya dibandingkan dengan yang sport retails, memang jauh Mas. Gitu. Tapi memang benar masih berkembang banget karena masing-masing daerah itu belum mempunyai sport center yang benar-benar memadai, yang benar-benar bagus banget gitu. Tapi mereka sudah punya tapi belum ditingkatkan seperti itu Mas. Iya, oke. Iya, itu menarik banget. Nanti sebelum saya ingin balik lagi ke situ. Cuman sebelumnya kenapa saya ngomongin masalah institusional juga? Karena kebetulan ada istri saya itu orang Palembang dan kita punya saudara yang di dinas olahraganya lah kemarin juga termasuk yang di 2013 itu di timnya seperti itu untuk penyelenggaraan Olimpiade negara-negara Islam ya. Kalau kita ngumpul-ngumpul suka selalu ada obrolan memang dan memang udah diketahui masyarakat umum ya. Saya kira ya maksudnya secara umum budget negara untuk olahraga kan tidak terlalu besar gitu. Bisa kita lihat misalnya implementasi utamanya biasanya kan kita indikasi banyak komplain atlet lah apa segala macam walaupun tidak terlalu ini kan kayak Olimpiade kita sangat berharap sama atlet-atlet kita kan ketika lagi tanding ayo kita dukung gitu segala macam gitu, tapi ketika lagi proses latihan di pelatnasnya bahkan proses dari daerah ke pelatnas juga seringkali kita dengar selentingan ya selentingan bahwa budgetnya kurang lah, pelatihnya kurang digaji lah apa segala macam. Nah, memandang hal tersebut gimana Mas Ondang melihat ininya tuh? Melihat ya kita memang masih negara berkembang gitu. Kalau kita tadi compare tuh Uni Emirat Arab atau yang terdekat mungkin di Jepang atau di Korea, mereka kan budget atletnya nggak tahu ya, mungkin nggak tahu saya sih nggak ada datanya, tapi saya kira kayaknya mesnya mungkin jauh lebih baik daripada kita kayak gitu. Nah, ada pandangan ya terhadap itu? Ini memang harus ini memang emerging market dan memang harus di-trigger nih untuk pemerintah biar lebih care atau institusi-institusi lain yang ingin terlibat di situ agar lebih care terhadap olahraganya sendiri gitu. Ini kan sport teknologi atau sport ya equipment dan lain-lainnya kan ketika itu udah jadi concern utama ya pasti akan ngikut ya, akan budget lapangan gede, pembuatan lapangan di seluruh provinsi atau kota bahkan jadi lebih menarik nanti bisnisnya. Begitu nggak kira-kira? Betul Mas, betul banget. Jadi kalau dari ini pendapat saya pribadi ya, dari selama ini baca-baca berita atau saya ngobrol-ngobrol sama teman. Jadi tuh kalau untuk mencetak seorang atau kelompok atau atlet-atlet yang berprestasi itu dukungannya itu pertama kalau nggak dari fasilitas itu dari pencarian bibit Mas, scouting. Nah,
sejago-jagonya anak ini di sejago anak-anak ini di scouting, tapi kalau mereka tidak dihadapkan dengan fasilitas latihan yang memadai, fasilitas yang memadai itu mungkin dari arena mereka latihan, dari porsi mereka latihan, dari nutrisi mereka latihan, dari program-program latihan, itu bakatnya dia bisa dibilang akan stagnan atau bahkan malah nggak berkembang gitu loh. Nah, kalau misalkan berkacanya saya kan suka ngikutin itu ya, saya suka ngikutin Barcelona kan ya. Saya sempat nyari-nyari artikel, mereka itu sudah pendekatan itu udah holistic development dari benar-benar kecil Mas, dari kalau nggak salah tuh nama itunya kan La Masia tuh. Nama Akademi Barcelona. Nah, itu mereka udah pendekatannya dari situ. Udah ada nutrisionis masuk, sudah ada psikologinya ada, terus dari pendidikannya ada. Jadi memang mereka ditempa seperti kayak sekolah atlet gitu loh. Nah, kalau di Indonesia kan kita scoutingnya aja itu, kalau saya baca berita tentang Indra Syafri kan, beliau sampai belusukan tuh Mas ke dalam Papua kemana daerah-daerah kan, sampai menemukan atlet atau tunas lah calon yang bisa menjadi orang yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional dari sisi olahraga gitu kan. Nah, tapi yang kalau saya pribadi, pemerintah itu kan terbagi dua nih Mas, kalau misalkan dari olahraga. Kalau pembangunan itu, kalau yang saya tahu dari pemerintah pusat itu dipegang oleh PUPR. Tapi untuk pengembangan itu dipegang oleh Kemenpora. Oh, berbeda ya berarti ya. Jadi infrastrukturnya tetap di PUPR, tapi kalau ke atletnya atau ke pengembangannya itu di Kemenpora. Oh, gitu. Kemenpora. Karena kan Kemenpora itu membawahi atau bukan membawahi, mereka ada yang namanya itu PB, kayak PB PASI, pengurus besar harian dari Persatuan Atletik seluruh Indonesia, PSSI, terus juga berkoordinasi dengan KONI, KOI, seperti itu. Terus juga Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan lain-lain. Nah, itu untuk pengembangan atlet lebih ke arah Menpora, Mas. Tapi kalau untuk pembangunan lebih ke PUPR. Untuk satuan Satker yang sekarang ya, yang dipimpin Pak Jokowi itu seperti itu pendekatannya. Jadi kalau misalkan kita mau mencetak atlet, di samping fasilitasnya udah bagus, harus didukung sama program, sisi program pelatihannya. Karena kan kadang-kadang kalau misalkan baca-baca berita tuh ada atlet terkendala ini, terkendala itu gitu kan Mas. Nah, itu memang satu hal yang bisa kita perbaiki terus-menerus kalau misalkan memang kita mau mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Okay. Jadi memang sekarang fasilitas kita kan udah bagus-bagus banget Mas. Di Papua itu sudah dibuatkan venue untuk PON 2021 ini. Terus di Jakarta sudah tersedia venue untuk Asian Games kemarin. Di Bandung sudah ada, di Soreang. Terus di Palembang sudah ada nih Jakabaring Sport Center. Jadi kalau misalkan masing-masing daerah sudah mempunyai fasilitasnya yang fasilitas yang memadai, saya yakin sih yang pengembangan itu akan mengikuti gitu. Orang pun yang tadinya malas olahraga tapi disajikan fasilitas yang baik, pasti dia akan ada keinginan untuk olahraga. Jadi kan kalau olahraga itu identik sama ini Mas ya. Sport and leisure gitu kan. Bapak-bapaknya yang olahraga, istri sama anaknya jalan-jalan gitu kan. Rekreasi gitu kan. Nah, kalau misalkan anak-anak itu melihat bapaknya olahraga, senang, happy-happy, kan dia ada, aduh jadi pengen main bola nih gitu. Dari situ aja kan udah ada bibit-bibit untuk bahasanya itu kayak keinginan si anak itu untuk berolahraga, dilihat dari lapangannya bagus, olahraga kok isinya senang-senang. Nah, dari situ aja tuh udah ada sedikit pikiran dari mereka kalau mereka tuh akan jadi apa gitu ke depannya. Terus juga atlet-atlet muda yang dari awal sudah disuguhi fasilitas yang baik, itu pasti perkembangannya akan berbeda dengan atlet-atlet yang
atlet-atlet yang benar-benar di daerah pelosok yang memang dia punya bakat tapi mereka tidak punya sarana. Itu pasti akan berbeda karena kalau udah di kancah internasional itu akan berbeda mas feel-nya. Yang biasa latihan di tempat yang sudah standar atau sama yang belum itu udah pasti berbeda karena dari venue-nya sendiri sudah berbeda, dari pembiasaan terhadap teknologinya sendiri sudah berbeda. Mungkin di negara luar itu mereka sudah menggunakan teknologi timing system untuk latihan, tapi di Indonesia mungkin masih menggunakan stopwatch seperti itu. Manual ya. Jadi pembiasaan implementasi olahraga sejak dini dalam hal teknologi itu juga berpengaruh mas terhadap pengembangan dari atlet gitu. Oke. Nah, itu tadi menarik banget sih, bahwa saya baru tahu ya secara pribadi bahwa terkait dengan infrastruktur termasuk lapangan ini itu ternyata kalau kita ada ngomongin masalah budgeting ya atau masalah sektoral ya itu lebih di PUPR. Nah ini sebenarnya agak nyambung dengan tadi bahwa pembuatan misalnya kalau jasa yang ditawarkan oleh STI kan juga pembuatan misalnya GOR kayak gitu, sport center, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah ataupun juga masyarakat luas ya kalau mau bikin ya futsal lah tadi ya, lapangan futsal, bisnis futsal dan segala macam. Nah pertanyaan saya memang dibutuhkan, kan itu kita bicara perusahaan konstruksi umum lah atau misalnya perusahaan infrastruktur secara umum deh. Apakah memang dibutuhkan spesifikasi bahwa memang kalau untuk gedung olahraga nih harus dibangun oleh atau misalnya lapangan itu memang harus dibangun oleh perusahaan yang spesifik, misalnya Sport Teknologi Indonesia, nggak bisa kayak perusahaan kontraktor lain gitu. Apakah memang harus spesifik seperti itu atau memang sebenarnya marketnya ya ini bagi-bagi market aja kayak gitu atau bagaimana? Jadi untuk pembangunan sarana olahraga skala besar mas itu memang dipegang oleh kontraktor BUMN misalkan. Kalau untuk yang seperti yang baru ini kan yang lagi ramai itu kan Jakarta International Stadium, ya, gitu kan. Itu kan yang bangun itu KSO antara Jakon, PP dan Wika Gedung kalau nggak salah. Wika, nah PP, ya, betul. Itu mereka fokus di sipilnya mas, gitu. Mulai dari pembangunan stadion skala besar, tribun, atap, rangka-rangka pondasi dan lain-lain. Tapi untuk mengarah ke sarana dan fasilitas olahraganya itu memang harusnya diberikan ke sub yang spesialis. Gitu. Karena kan yang mengerti, karena kami pun instalasi itu nggak asal instalasi, misalkan lahannya berapa, itu kita install segitu. Enggak, tapi kita juga memikirkan beberapa aspek dari safety-nya seperti apa. Dan juga international rules-nya seperti apa. Jadi kita kalau misalkan diminta untuk bikin lapangan bola, kita selalu kasih guidance, ini loh FIFA rule books-nya seperti ini untuk yang facility. Gitu. Kalau basket, ini loh ada, kalau tenis ada ITF, kalau volley ada ini. Gitu. Jadi kalau bulu tangkis ada BWF. Jadi kita selalu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada biar semuanya itu terakomodir kalau sewaktu-waktu memang si venue tersebut akan digunakan untuk pertandingan baik itu secara regional, nasional, ataupun internasional yang seperti skalanya Olimpiade. Kalau regional itu kan mungkin di bawahnya Asian Games. Jadi kan kalau misalkan skala paling tinggi itu Olimpiade, Mas. Turun lagi itu ada Asian Games, terus di Eropa tuh ada mungkin kayak Asian Games versi Eropa gitu kan. Nah, di bawahnya Asian Games kan ada lagi SEA Games gitu kan. Nah, terus di bawahnya SEA Games baru ada kita misalkan PON dalam negeri. Di bawahnya PON ada lagi Porprov, ada lagi Porda, ada lagi Porpelajar kayak gitu. Jadi kita selalu menyesuaikan dengan kapasitasnya. Kalau misalkan memang ini akan digunakan ke depannya ada ada gambaran akan digunakan menjadi venue internasional, betul. Kita akan compile ke arah ukuran internasional. Tapi kalau untuk regional, kita akan mengarahkan, oh iya kalau untuk regional ukurannya sekian. Itu jadi memang harus diserahkan ke subspesialis. Dari segi tempat duduk pun seperti itu, dari segi penataan scoring board, dari ukuran itu pun kita menyesuaikan, Mas. Kalau misalkan
ini stadionnya multifungsi nih kayak GBK, bisa lapangan bola, bisa atletik. Nah, kita harus mengakomodasi 2 buku internasional dari FIFA dan juga World Athletic untuk mengakomodir kebutuhan scoring board itu, Mas. Kan kalau atletik itu kan dia tuh ada list-listnya tuh, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 8 list, waktunya berapa. Kalau layarnya terlalu kecil pun nanti nggak akan terlihat. Kalau layarnya terlalu besar pun nanti akan mubazir. Jadi kita sesuaikan, kalau FIFA itu berapa, World Athletic itu berapa, kita compile. Jadi mengakomodir rules dari 2 international federation tersebut. Gitu. Jadi memang harus benar-benar diserahkan ke subspesialis, karena yang paling paham yang memang sudah berkecimpung di dunia itu. I see. Jadi memang misalnya kalau kita ngomongin scoring board itu ya, jadi tidak hanya bisa tidak bisa cuman kayak layar aja gitu, tapi memang ternyata karena nanti juga berarti ada sistem informasinya ya, ada sistemnya sendiri ya untuk itu ya, gimana mengkonekkan antara misalnya real di lapangan, lalu nanti mungkin ada tim yang mencatat dan langsung menampilkan di itu gitu ya, ada sistemnya sendiri itu ya berarti. Ya, betul Mas. Jadi langsung terintegrasi lah. Jadi nanti penyedia dan juga penyedia sarana prasarana olahraga tuh nggak asal-asalan tunjuk gitu loh, Mas. Mungkin kan ada orang awam berpikiran, sama aja kok ini scoring board sama layar-layar yang di pinggir jalan itu buat iklan-iklan gitu kan. Pasti kan banyak banget yang berpikir seperti itu kan. Karena memang dari segi ya sama-sama layar gitu kan, dari segi penggunaan. Cuma bagi kami yang memang spesialisasi di olahraga, kami tahu extension apa yang dibutuhkan dari masing-masing cabang olahraga. Kalau ini digunakan untuk misalkan pertandingan internasional, kita harus menyediakan sebuah extension yang nanti kalau misalkan akan digunakan oleh wasit yang punya VAR, itu ada extensionnya, jadi mereka bisa connect langsung ke scoring board. Dan kita juga menyediakan extension kalau untuk kebutuhan komersil broadcasting ke OVB fan-nya mereka. Ada kabel seperti apa, dan juga kita juga harus mengintegrasikan ke panel room, ke orang audio, ke orang bagian security-nya. Jadi memang holding-nya tuh benar-benar nggak hanya masang layar terus tinggal, tapi kita harus menyediakan agar ke depannya di saat pengelola stadion ini mau mengadakan acara olahraga apa, dia udah siap. Ayo kamu butuh apa? Saya udah ada semua nih, tinggal colok lah kasarannya, plug and play gitu loh, Mas. Gitu. Jadi seperti itu perbedaannya antara spesialis dan juga yang non spesialis. Walaupun sama-sama penyedia layar, itu beda itunya, extensionnya. Dan juga kita memikirkan kalau stadionnya ini kapasitas berapa ribu, kita harus memikirkan pixel berapa yang cocok. Gitu. Karena kalau terlalu kecil di stadion yang besar itu akan mubazir. Tapi kita sesuaikan dengan jarak pandang penonton dari bawah ke atas, dari titik jauh ke titik terdekat, itu kita jadi tahu tuh pixelnya, oh ya yang proper itu pixel sekian. Jadi nggak mubazir dalam penganggarannya seperti itu. Iya betul. Iya menarik banget sih. Saya jadi kepikiran ini ya. Tadi ya benar juga sih kan industri sport itu memang memang punya value lah ibaratnya. Sport as itself gitu. Di mana di situ ada kompetisi, ada sponsor dan segala macam. Tapi kan sebenarnya nilai jualnya adalah sebenarnya di penonton ya. Kalau kita ngobrolin industri olahraganya sendiri, bukan hanya di tandingnya aja. Kalau tandingnya doang, ya mungkin tadi di program pengembangannya atau di infrastrukturnya saja dibagusin. Tapi salah satu tujuannya kan untuk penonton, ya industri yang lebih gede lagi lah ya, sponsorship dan segala macam, perlu ada traffic. Makanya yang perlu diperhatikan adalah keywordnya tadi adalah di broadcastingnya ya, berarti ya salah satu elemennya bagaimana si pertandingan itu bisa disiarkan. Oke lah, ada penonton tiketing, penonton lapangan, oke lah dari situ ada. Tapi kan ketika disiarkan ke TV, apalagi kayak
Tokyo sekarang nih, Olimpiade Tokyo kan tidak boleh ada penonton. Berarti kan Iya. revenue utamanya mungkin dari broadcastingnya kan, berarti kan, dan itu Betul. harus dipikirkan ya, berarti termasuk juga kaitannya tadi ya, scoringnya bagaimana di situ di connect ke broadcasting service-nya atau broadcasting sistemnya gitu. Nah, kalau dari STI sendiri, penyediaan teknologinya tadi ya, oke, dari sisi equipment, dari sisi field-nya juga, dari sisi knowledge terkait dengan standarisasi internasionalnya, apakah juga tadi mau masuk juga nih ke arah bagaimana enabling broadcasting ke situ, atau berdasarkan pengalaman misalnya di 2013 atau 2018 Asian Games, apakah ada ini tuh integrasinya ke arah sana seperti itu? Kalau sejauh ini sih kita nggak ada arah ke sana, Mas, karena kan yang yang kami sediakan itu hanya sebatas extension. Nanti kalau misalkan ada sisi broadcaster mau masuk itu tinggal plug and play aja gitu. Karena kan untuk mengarah sana kan kita juga udah nggak mungkin lagi, karena pasarnya pun udah jenuh kalau menurut saya. Udah ada stasiun-stasiun broadcaster yang jago lah di Indonesia kan. Belum lagi kalau misalkan eventnya itu event internasional, Mas. Pasti kan banyak juga tuh dari luar negeri ada TV apa, terus kalau misalkan mungkin dari Jepang ada NHK, ada dan lain-lain. Itu udah benar-benar beda standar, Mas. Kami pun nggak paham mengenai hal itu. Bidang broadcast yang kami paham itu nanti pada saat broadcaster itu ada di venue tersebut, kami tahu apa-apa saja yang kami sediakan dan itu bisa tertangkap semua di broadcast. Jadi kayak misalkan ada perimeter LED-nya tuh yang di pinggir lapangan itu, Mas, yang kayak di Liga-Liga Inggris, itu kami juga tahu ukurannya tuh yang cocok tuh dan proper sesuai FIFA tuh sekian, biar penonton yang di lapangan terlihat dan juga penonton yang di rumah bisa melihatnya. Terus layarnya itu sebesar apa biar nanti yang dilihat penonton onsite sama yang di di rumah itu terlihat. Jadi kita hanya sebatas memberikan experience-nya seperti itu. Bahkan ada lagi, Mas, yang lebih expert, saya sempat baca-baca. Jadi perimeter yang di pinggir lapangan itu masing-masing broadcaster mereka bisa beda-beda ya, attach gambar yang berbeda. Iya, betul. Itu kerennya di luar negeri, itu di Eropa kalau nggak salah, saya sempat baca seperti itu. Jadi mereka sudah menggunakan kamera yang harganya tuh luar biasa fantastis, yang udah bisa lihat, yang udah bisa nge-capture motion, yang udah ada motion capture-nya, yang udah image processing-nya. Itu kan saya juga sebagai anak elektro, bisa ya kesampaian kepikiran buat ditaruh di kamera hal seperti itu, programmingnya seperti apa itu, it's a whole udah another league lah, betul. Iya, betul. Itu banget yang kayak gitu. Itu juga saya perhatiin yang perimeter itu dia bisa menampilkan yang berbeda-beda. Jadi tadi industri walaupun bisa dibilang additional industry, tapi justru market besarnya kan memang di traffic ya. Kalau kita ngomongin broadcasting, pasti kan masalah di iklan lah. Bahkan yang ini juga saya masih agak itu takjub sih ya. Misalnya kayak nonton Asian Games atau Olimpiade ini, misalnya ketika kita ngomongin atletik gitu atau lari gitu, itu kan langsung ada ada di broadcasting. Kalau di TV kita lihat udah langsung kayak di track-tracknya nanti muncul benderanya sendiri apa segala macam. Itu saya kira itu wah, itu gila sih. Indonesia belum ada yang main ke bisnis ke situ ya kalau ini. Sepengetahuan Mas Ondang. Kalau itu ini sih, Mas, udah bagian kayak game management system bahasanya. Jadi kalau misalkan Mas lihat yang renang itu kan di land renang tuh ada negara ini namanya siapa seperti itu kan, Mas. Itu memang permainannya yang pertama kamera itu udah harus mendukung banget, Mas. Karena nggak mungkin pakai kamera biasa itu bisa menghasilkan hal yang sophisticated itu gitu kan. Karena kan grafiknya juga berbeda, terus juga programmingnya juga beda. Nah, di Indonesia belum ada, Mas. Yang terakhir kami lakukan yang memang itu alhamdulillah berhasil dan jadi kepuasan buat teman-teman itu pada saat PON kemarin, Mas. Jadi kalau misalkan Mas PON terakhir sempat nonton yang PON 2016, Mas sempat nonton yang Tokyo yang atletik, Mas. Udah sempat lihat belum? Yang ini, yang sekarang nih. Iya, yang sekarang.
Iya, iya, lihat. Itu kan pada saat orang itu lari kan di sebelah kanan bawah atau kanan atas atau sisi mana kan suka ada waktu yang running. Iya, iya, betul, betul. Lalu nanti di saat ada orang finish yang pertama, waktu itu stop. Iya, iya. Jadi per Nanti orang nggak ya. sampai betul, nanti nggak sampai berapa lama muncul di layar si A, si B, si C waktunya sekian 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 diurutin dari peringkat 1 sampai peringkat 8. Nah, itu yang kemarin kami lakukan di PON 2016, Mas. Seperti itu. Jadi kalau Mas habis nonton kan Mas nggak perlu nunggu 5-10 menit, tiba-tiba langsung muncul layar kan si A, B, C, D, E berapa. Nah, Iya, itu kita seperti itu Mas kemarin di PON 2016. Gitu. Kita tampilkan langsung di scoring board-nya, kita kalau misalkan ada broadcast tinggal colok aja kabelnya dia, misalkan seperti itu, tinggal plug and play. Jadi mereka tinggal narik data aja. Iya, iya, iya. Iya, Gitu. karena Jadi kan nggak seperti boleh itu. miss ya. Misalnya nggak bisa kita pisahkan gitu loh. Maksudnya kalau broadcasternya dia punya apa ya, punya mekanisme yang terpisah dari lapangan untuk nge-capture datanya, nanti bisa jadi beda-beda tuh kan, bisa jadi masalah nanti di penonton gitu. Betul. Loh kok di TV ini countingnya segini, berarti itu data-data itu memang langsung live dari sistem yang ada di lapangannya ya berarti ya. Betul, Mas. Itu kan jadi memang broadcaster pun harus mengambil data itu karena kan ada technical delegate-nya juga kan, ada jurinya juga yang memvalidasi bahwa oke, data ini akan menjadi sebuah fakta dan akan di-record sebagai official time-nya mereka gitu loh, Mas. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi yang PON kemarin kami seperti itu, Mas, baik yang renang maupun yang atletik. Nah, yang renang cuma nggak sampai ke yang itu, yang Mas bilang di masing-masing lane-nya itu ada nama-namanya, kita nggak sampai seperti itu. Tapi kita bisa menampilkan masing-masing real time-nya gitu. Betul. Oke. Ya, itu menarik banget sih. Apa namanya ya, teknologi yang berbeda lah ya, dan league-nya berbeda di Indonesia. Betul, Mas, itu udah Bahkan levelnya udah jauh banget ya kita. saya juga pernah ini sih. Saya pernah ada ngikut course gitu di Australia. Nah, salah satu industri yang kita kunjungi itu, yang kami kunjungi itu adalah mereka tuh penyedia obor macam-macam sport event kayak gitu. Jadi waktu Indonesia mau 2008, saya berarti 2017 ke Australia itu karena 2018 kan mau Asian Games kan, mau Asian Games di Indonesia. Yeah. Jadi, salah satunya kalian ada yang bisa ngedilin nggak nih misalnya dengan panitia atau apa, karena dia spesialis obor gitu. Itu bahkan sampai sespesifik itu gitu. Dan kita dibawain ke ke workshopnya gitu, dipegangin masing-masing gitu. Ini obor yang dipakai di Olimpiade mana, dia teknologinya gini-gini. Makanya kenapa kalau dibawa lari itu nggak mati atau nggak apa, dia ada ininya, terus ada obor yang tipe begini. Itu udah semua pakai teknologi sih ya, bukan Iya. obor biasa gitu ya. Dari mungkin juga dari kenapa dia nggak mati, mungkin chemical-nya kan ada komposisinya gitu kan, Mas, mungkin lebih ini lebih itu. Ini kan industri teknologi sport ya, ini kan spesifik banget kayak gitu. Bisa diceritain nggak inovasi apa sih sebenarnya yang lagi happening nih, yang lagi terjadi ya, atau yang lagi dikembangkan atau yang lagi coba dimasuki oleh sport teknologi Indonesia gitu, yang saat ini atau yang sudah pernah diimplementasikan atau yang nanti ke depannya gitu, mungkin bisa diceritain. Kalau sekarang itu kami lagi mengembangkan kayak ini, Mas. Jadi online travel agency tapi khusus untuk olahraga. Kayak pencarian lapangan online itu kan sudah banyak beberapa yang launching gitu kan. Nah, di sini kami belum mempublish itu di pasar karena masih ada beberapa konsep yang kami coba agar berbeda dari yang lain. Jadi nantinya ini akan menjadi sebuah environment atau platform, jadi kayak one stop solution bagi teman-teman yang mempunyai kebutuhan olahraga, tinggal di satu apps atau satu web aja, nggak perlu kemana-mana gitu. Jadi memang saya lebih pendekatan ke end user biar mereka nggak perlu susah-susah untuk mencari kebutuhan olahraga, baik itu dari segi retailnya, dari segi nyari lapangan, nyari teman bermain, nyari kelas secara online, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang kami masih kembangkan. Oke.
Berarti masuk ke konsumernya ya, berarti ke apa ke B2C-nya lah ya, ibaratnya ke bisnis tuh konsumernya ya secara umum ya. Tuh. Dan juga ada Mas yang lagi running sekarang, kami kerjasama sama salah satu SSB, jadi kita ngembangin performance analytics gitu, khusus untuk anak-anak SSB. Oke. Jadi nanti tujuannya adalah bagaimana si SSB ini masing-masing anak punya raport nih. Raportnya bukan berbentuk kayak raport sekolah. Kalau sekolah kan matematika 90, bahasa Indonesia 95 kayak gitu kan. Tapi ini lebih ke arah gambaran, lebih ke arah visualisasi. Jadi kayak kita main FIFA atau main PES kan masing-masing orang kan suka ada grafik-grafiknya tuh Mas. Nah, ada chartnya ya masing-masing. Seperti itu, tapi ya ada chartnya ada. Tapi kita mendekatkan bisnis ini lebih ke SSB karena saya yakin kalau dari kecil mereka sudah mempunyai data, nanti pada saat mereka berkembang kan SSB itu kan punya batasan umur, Mas. Mungkin SSB si A sampai U15, nanti begitu dia harus naik ke U17, mereka harus ngelamar ke SSB yang mempunyai U17. Nah, bagaimana cara mereka melamar? Ya dengan cara membawa data-data yang sudah kita buat gitu loh. Itu kan akan memudahkan si SSB tujuan dan untuk mencari atau menilai bibit-bibit baru dan juga mempermudah SSB yang sudah mereka jalani untuk menjual anak didiknya gitu loh Mas. Dan juga sebagai KPI mereka kalau memang anak didiknya mereka tuh berkembang. Gitu. Terus sama lagi proses juga kerjasama buat ini Mas, kayak kita pakai kamera di atas buat predictive analysis. Jadi si anak ini nanti geraknya kemana nih gitu. Kalau misalkan pada saat sebelum pertandingan dia disuruh, pokoknya kamu jangan maju-maju ya, di sini aja jadi bek kanan. Tapi kan namanya anak-anak, kita kan juga harus lihat dari sisi psikologinya kan. Mereka kan kalau udah anak-anak, kalau udah main bola, maunya happy Mas, kemana-mana dikejar. Bolanya di sini 10 orang ngumpul, bolanya di sini 10 orang ngumpul, misalkan kayak gitu kan. Nah itu juga bisa jadi perkiraan kita tuh. Jadi, oh ya si anak ini kalau disuruh ternyata dia konsisten. Si anak ini begitu disuruh ternyata dia jalannya kemana-mana. Nah itu kita lagi proses ngedevelop untuk GPS trackingnya. Itu juga mempermudah sisi pelatih kan Mas untuk melihat pergerakan anaknya sesuai strategi atau tidak. Tetap pendekatannya lebih ke SSB Mas. Kalau saya belum ke arah kayak persatuan sepak bola ini, persatuan sepak bola itu, tapi masih ke SSB karena saya pikir ngebantunya dari yang kecil dulu nih, baru ke yang besar. Gitu. Berarti SSB ini harapannya bisa dikelola profesional gitu ya dengan tools teknologi nanti yang disediakan, transfer pemainnya dari SSB satu ke SSB berikutnya, level berikutnya itu juga jadi lebih bagus. Mudah-mudahan nanti setelah itu baik gitu ya, level berikutnya mungkin di liga gitu ya, di persatuan sepak bola ada mulai mengimplementasi gitu. Saya jadi ingat ini sih kalau tadi Mas Ondang cerita gitu, ada filmnya Brad Pitt, tau nggak ya, nonton nggak ya ini? Iya, yang baseball Mas. Baseball, betul, yang baseball, Moneyball ya kalau nggak salah judulnya. Iya. Itu dia adalah tim yang underdog lah bisa dibilang kayak gitu, dan dia melakukan hiring atau recruiting atau scouting yang unik-unik, hanya literally karena percaya sama data gitu kan ya, ibaratnya pemain. Betul. Dia kalau tadi istilahnya mungkin kalau ditaruh di back apakah dia konsisten apa enggak gitu, tapi kalau di yang Moneyball itu kan dia nih kalau karena baseball gitu, kalau ngelempar memang caranya agak lucu, tapi sekian persen itu selalu masuk, selalu strike kayak gitu kan. Jadi itu memang agak percaya bukan agak percaya. Statistik sih memang statistik, dan kalau kita strict to the data ya mudah-mudahan hasilnya bisa bagus karena kan di ujung timnya cukup berhasil lah sih di filmnya Brad Pitt itu. Itu kira-kira ya yang mau dilakukan oleh teknologi ya kalau secara gamblangnya ya kayak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kan kayak kita memvaluasi benar nggak sih ini orang harganya sekian, kan Brad Pitt juga seperti itu kan Mas.
oh ini kemahalan nih, nggak usah jual aja. Kita bisa dapetin ngejual orang misalkan harganya 80 juta, kita bisa dapetin 4 orang atau 3 orang pemain yang sesuai kebutuhan gitu kan. Ya memang kurang lebih seperti itu Mas. Itu pun dia kan awalnya agak nekat tuh. Malah dia nge-hire lulusan ekonomi atau apa gitu yang jadi data analisa dia gitu kan ya Mas. Nah itu jadi memang dibutuhkan ahli statistik lah buat membantu kita. Jadi kan lebih hebat lagi kalau si Scott ini dilandaskan data juga gitu. Kan apa namanya Scott yang di Indonesia itu kan memang awalnya mungkin mereka dari pemain profesional kan Mas. Sudah makan apa namanya banyak pengalaman, akhirnya mereka bisa melihat bahwa anak ini memang hebat, akan mempunyai potensi ke depannya. Tapi lebih hebat lagi kalau ada data yang mendukung. Oh iya memang dia ternyata hebatnya konsisten dan selalu berkembang. Itu kalau misalkan dipadukan, itu scoutingnya udah persentase keberhasilannya pasti akan lebih tinggi. Iya sih. Itu seperti itu yang apa namanya yang kami inginkan. Iya. Itu ini sih, kalau itu bisa dilakukan di level, saya ingat ini sih jadinya cerita tentang tim Jerman yang ketika beberapa tahun yang lalu menang Piala Dunia kan, bahwa memang ada sebuah tulisan gitu, saya baca detail di situ, bahwa memang semua yang sudah mereka lakukan selama ini itu berdasarkan apa ya, riset teknologi gitu atau riset datanya, terus juga dikembangkan bahkan metode latihannya pun dengan pendekatan teknologi gitu. Misalnya gimana main simulasi main di waktu itu kalau nggak salah di Brazil ya, kalau nggak salah si yang masih terakhir ya kan, main di negara subtropis seperti apa, mereka kan berbeda iklimnya dan segala macam, bahkan sampai ke seperti itu, ke bajunya sendiri, ke equipment latihannya itu sampai gitu. Jadi kayak ketika menang tuh udah predictable gitu karena memang udah berdasarkan yang kita kalkulasi, kita hitung, kita buat dan kita rekayasa ke pemain-pemainnya jadi seperti itu. Nah kalau industrinya sendiri berarti memang fokusnya ke industri kalau kita vertikalnya ya, berarti ke sepak bola nih, ke lebih banyak ke sepak bolanya dibanding walaupun kalau di web saya lihat kan macam-macam ya, ada lompat tinggi juga apa segala macam penyediaan ininya ya untuk equipment-nya gitu. Tapi lebih berat di sepak bola memang belakangan ini. Kalau yang kalau yang equipment itu memang diverse banget Mas. Tapi kalau untuk yang teknologinya, karena saya punya rekannya itu masih di bidang sepak bola, jadi memang pendekatannya masih di olahraga sepak bola gitu. Tapi development system ini saya buat se-universal mungkin. Jadi siapapun nanti yang mau menggunakannya itu tinggal di-adjust sama kebutuhannya aja gitu loh. Jadi prototipenya masih di sisi sepak bola, tapi pendekatannya udah universal. Jadi nanti kalau misalkan si teman saya yang yang latih SSB itu dia punya kenalan pelatih basket dan pelatih basket membutuhkan hal yang serupa, dia tinggal tinggal ngobrol mau develop sistemnya seperti apa, nanti kita tinggal menyesuaikan tanpa harus membuat ulang gitu. Jadi kita udah ada template-nya. Oh iya, berarti sebenarnya Sport Teknologi Indonesia ini basic bisnisnya atau misalnya bisnis yang sudah berjalan rutinnya adalah sebenarnya sebagai kontraktor tadi ya, penyediaan konstruksi untuk lapangan untuk sport center, termasuk juga penyediaan equipment-nya gitu ya, peralatan dan segala macam yang dibutuhkan sport center, dan industrinya olahraganya diverse lah, macam-macam gitu, bisa macam-macam. Di sisi lain, Sport Teknologi Indonesia juga ingin mengembangkan ya tadi yang lebih ke kalau tadi kan infrastrukturnya gitu ya, lini pertamanya ibaratnya infrastrukturnya, yang mau dikembangkan berikutnya adalah lebih ke lebih ke tools atau sistem untuk tadi ya pengelolaan talentnya, orang-orangnya, atau untuk dipakai di ya lebih ke sifatnya lebih seperti itu ya. Jadi lebih masuk ke program juga ya. Itu menarik banget sih Mas. Ada temanku, nggak tahu sekarang masih aktif apa enggak ya. Dulu dia tuh bikin namanya lapangbola.com kalau nggak salah deh, atau lapangbola.com gitu kalau nggak salah namanya. Kurang lebih sebenarnya yang dibikin yang kayak tadi juga tuh, yang kayak untuk
awalnya dia booking lapang bola sebenarnya, simple itu. Cuman kayaknya dia marahnya masuknya ke SSB juga tuh, kerjasama dengan SSB untuk kayak monitoring ininya apa namanya, bahkan mencoba juga untuk liga-liga tidak komersil. Maksudnya liga-liga kan kadang-kadang Liga komunitas ya Mas. liga komunitas, betul, antar komunitas atau misalnya antar tempat kerja gitu, pengen tanding sama tempat kerja sebelah kayak gitu kan. Dia juga kalau nggak salah terakhir saya tuh dia memfasilitasi itu, tapi kurang tahu sekarang masih aktif apa enggak, karena lebih ke orangnya sendiri lebih aktif di ini, sepengetahuan saya di provinsi sekarang, lebih ke di tim gubernur lah. Lapangbola.com ya kalau nggak salah Mas ya. Iya lapang Kalau nggak salah anak ITB juga kan yang buat ya. Iya betul. Iya. Senior saya yang buat itu. Iya, nah itu akan menarik sih kalau memang ada yang akan lebih concern lagi untuk melanjutkan. Apalagi udah Mas Ondang mungkin sudah punya background yang lebih banyak gerak di bidang itu ya secara profesional kayak gitu sih. Gitu aja. Oke sih Mas, paling itu ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada hal terakhir yang ingin ditambahkan gitu, yang ingin diceritakan tapi belum sempat saya tanyakan. Mungkin Mas Ondang ingin share sesuatu untuk sebagai closing gitu. Kalau saya sih paling pesannya tetap dukung olahraga Indonesia aja sih Mas. Karena ya di situ aja kita bisa bisa punya prestasi yang mendunia. Jadi misalkan sejauh ini baru mencetak juara dunia dari sisi wrestling, boxing atau bulu tangkis ya. Saya harap sih kedepannya bisa mengikuti cabur-cabur yang lain, mungkin sepak bola atau basket atau atletik, kita bisa bersaing di Diamond League yang udah Piala Dunianya atletik, terus juga dari cabur-cabur yang lain. Itu semoga aja ke depannya sih dengan dengan banyaknya infrastruktur yang dibuat, perkembangan atlet-atlet muda sekarang akan lebih menjanjikan ke depannya. Kita bisa bersaingnya udah bukan di level ASEAN lagi, tapi udah Asia bahkan, bersaing dengan negara-negara kuat. Kayak gitu. Iya, dan ini juga kebetulan jam 3.10 ini kan ada ini. Ada bulu tangkis. Ada bulu tangkis, makanya jam 2 deh, karena tadi saya janjian jam 2 karena jam 3-nya ada tanding. Mudah-mudahan masih sempat nonton udah televisi sebelah gitu. Oke Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas Panji, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus bisnisnya. Mudah-mudahan ada yang Amin. kolaborasikan nanti ya. Kita obrolin. Siap. After ini aja, setelah dimatikan recordingnya. Boleh Mas, boleh. Oke. Saya senang nambah teman lagi soalnya. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.